Pertama gini Pak, kalau mau ini menggunakan sayembara Pak, itu salah satu cara Pak ya. Salah satu cara untuk meningkatkan nama citra arsitek itu mengikuti sayembara Pak. Nah dengan mengikuti sayembara dan menang gitu, nah itu menjadi salah satu itu Pak ya. Salah satu cara. Yang kedua ada cara yang kemarin digunakan oleh AMI itu Pak, apa? Arsitek muda Indonesia ya. Siapa namanya itu? AMI itu kan dipelopori oleh siapa? Pernah nggak Pak? Namanya teh siapa Pak? Lupa lagi itu ada banyak ya. Bentar, saya cari. Itu kan gerakan Pak ya, tahun berapa kemarin ya, 90-an ya. Yang sekarang akhirnya jadi terkenal namanya kan. Siapa? Siapa? Ya, ya mungkin Pak ya. Ya itu sayembara Pak ya. Nah ikut sayembara pengarahan. Nah ini ada misalnya ada kan kenal saya kira Andra Matin Pak ya. Pernah nggak Pak? Andra Matin, Yori Antar. Iya. Nah Ahmad Tiana itu Baskoro Tejo. Nah itu kelompok yang di awalnya itu dia buat gerakan Pak arsitek muda Indonesia yang menentang ya meskipun malu-malu dia menentang generasi sebelumnya gitu Pak. Nah dengan gerakan itu dia menjadi terkenal kan. Nah itu jadi ada satu ikut sayembara, kedua tadi buat gerakan lah satu tim ini misalnya ya. Yang ketiga tentu ini Pak apa ya? Ya bikin gebrakan baru gitu ya. Ya supaya ini. Yang ketiga ya tentu menemukan klien yang ini Pak, klien besar dulu ya, satu orang ya. Atau cara Ridwan Kamil ya itu juga cara yang apa ya politik juga bisa masuk ya. Nah yang ke itu mungkin magang Pak, magang dengan orang yang arsitek besar kan. Ya. Jadi kita magang dengan arsitek besar sehingga ya punya pengalaman, punya klien sebetulnya itu segala itu yang cara Pak. Ya. Nah, yang ketiga tentu juga ini Pak, pendidikan ya. Kemampuan negosiasi itu kan bisa juga dengan arsitek itu kan tadi karena dia tidak hanya arsitek yang belakang meja Pak ya. Negosiasi karena dia juga belajar ilmu sosial, ya, ilmu psikologi dan sebagainya. Sehingga ketika dia bisa bernegosiasi dengan baik, ya termasuk marketing ya user biasanya juga terpengaruh oleh kemampuan arsitek untuk bernegosiasi. Saya kira itu. Iya, betul. Jadi ini memang akhirnya kalau akhirnya tidak kan ini, makanya ini soal kesepakatan, Pak. Ya, antara target yang diharapkan oleh arsitek dengan kualitas yang diharapkan oleh user. Harus terjadi kesepakatan di produk ini, Pak. Ya, sejauh mana nih toleransi arsitek misalnya? Kan bisa aja dia juga nol, Pak. Saya mah ada penting mah duit, Pak ya. Misalnya kan ketika ini mungkin dia hanya menjadi tidak jadi arsitek, malah dia hanya adapter ya. Semua instruksi dari user kan. Nah ini bisa tetap terjadi produk meskipun misalnya targetnya nol itu. Atau ya kalau si arsiteknya tadi karena penting mah dia uang. Tapi kalau ada arsitek yang idealis misalnya, arsitek yang idealisme gitu, ya mungkin dia nggak mau kalau terlalu si usernya terlalu kliennya terlalu menuntut gitu ya.
Sementara ide arsiteknya diabaikan kan. Nah itu ini tergantung tadi Pak, tergantung karakter user, tergantung karakter arsitek juga. Ya, tergantung idealisme arsitek juga sehingga terjadi produk. Ya. Memang kita mengharapkan targetnya 100% ya. Kita alhamdulillah kalau kita menemukan ya udahlah kita pokoknya saya sedia duit, saya apa saya sedia duit itu saja ya. Silakan Anda mau buat gitu sebagai ide Anda. Nah, itu luar biasa kalau menemukan klien seperti itu. Nah, tapi itu kan tidak mudah ya. Jarang-jarang ya. Umumnya yang punya duit ya komando saya yang punya duit kan gitu kan. Nah, itulah kemampuan negosiasi arsitek dibutuhkan itu. Ya, karena itu tadi ini bisa tinggi rendah ya. Bisa seimbang gitu ya. Atau berat ke arsitek atau berat ke klien gitu. Nah, ini contoh juga Pak beberapa ya, contoh apa hasil metafor ya. Ini Yas Hotel di Abu Dhabi. Apa dan dia apa ya? Hotel ya, tapi juga sekaligus apa namanya? Menyediakan apa? Raceway itu apa namanya, Pak? Trek apa namanya? Jalur trek Formula 1 ya. Jalur trek ya, trek Formula 1 gitu ya. Dan dia ini apa namanya? Dia metafor juga ya. Metafor dari tadi ya, dari jalur-jalur trek dan mobil Formula 1 gitu, Pak. Ya. Sirkuit ya? Ya sirkuit, nah itu sirkuit namanya ya, sirkuit. Nah ini juga ada media ICT building ya di bahasa Spanyol. Nah ini dia metafor dari apa namanya jaringan ini Pak, jaringan ICT gitu ya. Jaringan ICT apa namanya ya? Seperti kalau tadi kan sirkuit balapan ya. Ini sirkuit mesin komputer itu ya. Mesin komputer sehingga lalu dia apa menjadi sebuah gedung ya yang memang relevan juga dengan fungsinya ya karena dia menjadi media ICT building. Jadi dia metafor dari Panel PCB Pak ya? nah panel-panel ya, panel-panel Iya. dan jaringan dari mesin komputer gitu ya. Ini Greenhouse Sensen. Nah ini metafor dan sekaligus simbolik gitu ya. Ini metafor tapi juga sekaligus simbolik. Nanti kan bedanya apa metafor dan simbolik ya? Karena yang metafor tidak selalu simbolik ya, yang itu simbolik gitu. Nah, Grand Hyatt Sensen ini dia mengambil karena apa orientasi pada gunung, Pak ya. Jadi gunung itu untuk masyarakat Cina kan dianggap sebagai apa bentuk apa namanya? Pusat gunung itu apa menjadi orientasi pusat gunung gitu ya. Sebagai apa? Ya yang sakral ya. Yang sakral dan lalu dia digunakan juga ini puncaknya ini sebagai tadi orientasi pada gunung di atapnya ini Pak ya. Ini Olimpik ya, gedung apa Stadion Olimpiade ya di Korea ini. Ini Korea dan ini konsepnya dia metafor dari
justru dia metafornya dari hutan, Pak ya. Jadi ini pun saya metafor yang tidak semata-mata visual, Pak ya, tetapi metafor yang intelektual tapi sekaligus puitik, Pak ya. Jadi hutan yang dianggap apa namanya hutan tuh filter, kemudian menjadi apa sumber dari anti polusi gitu ya, anti polusi, kemudian menurunkan emisi karbon dan sebagainya itu ya. Kan itu hutan, intinya itu ide seperti itu ya. Nah, kemudian dia terjemahkan menjadi tadi bentuk seperti itu menggunakan teknologi kabel ya dan pencahayaan ya. Jadi ini salah satu contoh metafor yang tidak visual ya, tetapi lebih kepada intelektual dan puitik bahkan ya. Ini studio di Beijing juga, Cina ya. Ya ini alam ya, metafor dari alam dengan menggunakan uh, uh, topografi sebenarnya, topografi, landscape ya. Jadi ini lebih kepada metafor intelektual ya, metafor juga maksudnya dia desain ya bangunan yang seperti tidak ada batasan antara ruang luar dan ruang dalam gitu ya. Ruang luar ada ruang dalam ada ruang luar gitu ya. Jadi itu metafor dari alam sebenarnya. Metafor dari tantangan alam dan topografi gitu. Oke itu untuk pertemuan ini masih ada yang direspon Pak? Pertanyaan atau komentar mau enggak? Ya. Mhm. Hmm. 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 Enggak, Pak, Bapak langsung olah aja, Pak. Langsung olah digunakan untuk menanggapi, mengkonfirmasi artikel utamanya, Pak. Oh ya, oke. Ya, kalau kriteria